IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia, dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, kawan akurat yang insya Allah kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Salawat teriring salam tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini hanya untuk yang pertama kali adalah menyempurnakan akhlak. Artinya, dalam Islam, hubungan kita tidak hanya terkait dengan hubungan hablum minallah. Kewajiban kita di muka bumi ini tidak hanya terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita di muka bumi ini juga terkait dengan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah wajib, hubungan dengan manusia pun ikut wajib. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini yang pertama kali adalah menyempurnakan akhlak. Di samping akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga harus membangun akhlak kepada sesama kita, kepada sesama manusia, kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini, kita akan sedikit mempelajari, sedikit membahas bagaimana caranya agar kita dapat membangun akhlak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat akurat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Rasulullah memiliki akhlak yang mungkin kita bisa singkat dengan istilah fast. Ya, kalau kita bahasa Inggris, fast itu artinya cepat. Dalam Islam memang harus cepat, tanggap, ya. Tapi di sini kita punya arti fast itu adalah fatonah, amanah, siddiq, dan tabligh. Kita akan sedikit membahas. Yang pertama adalah, kita bahas adalah F, yang pertama adalah fatonah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sesuai dengan akhlak Rasul, yaitu Rasulullah adalah seorang yang cerdas. Karena itu, kewajiban kita yang pertama kali yang mulai ada sejak kita lahir sampai nanti kita masuk ke liang lahat adalah kita wajib berilmu. Kita wajib menuntut ilmu. Agar kita menuju cerdas, agar kita bisa pintar, maka kita harus berilmu. Karena tidak ada manusia yang diciptakan di muka bumi ini memiliki ilmu, tidak. Yang awalnya diciptakan kita semua adalah orang-orang yang tidak tahu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini terlahir dalam keadaan fitrah. Ia tidak mengetahui apa-apa, ya.
tidak mengetahui ilmu pengetahuan apa-apa. Maka pada saat kita besar, pada saat kita dewasa, pada saat itulah kita mulai belajar. Dan yang pertama kali yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang akhlak. Karena itu jamaah hadirin rahimakumullah, fatonah harus ada dari setiap kita. Sifat cerdas, sifat ingin belajar, sifat ingin mengetahui. Karena kenapa? Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau kita semakin banyak belajar, semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin banyak pula kita merasa bodoh. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i berkata, "Man izdada ilman zada jahlan." Barang siapa bertambah ilmunya, tambah pula kebodohannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Barang siapa bertambah ilmunya, semakin sering kita hadir duduk di majelis taklim, semakin sering kita hadir duduk di pengajian. Ya Allah, benar-benar kita semakin merasa bodoh. Benar-benar kita semakin merasa tidak tahu. Ternyata selama ini sholat yang saya kerjakan masih banyak salahnya. Ternyata selama ini mandi hadas yang aku lakukan, ternyata masih banyak kekurangannya. Dan itu semua hanya bisa kita ketahui kalau kita mau hadir duduk di majelis taklim, duduk di majelis-majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga akhlak sesama manusia. Di antara kita banyak sekali yang karena tidak ada ilmunya, tidak ada kepintarannya, dia gampang sekali berantem sesama teman muslim yang lainnya. Dia gampang sekali merasa emosi, gampang sekali merasa marah, gampang sekali merasa iri, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ada di antara kita yang sesama muslim saja masih berantem. Yang sesama muslim berantem sampai berhari-hari atau bahkan mereka berantem sampai berbulan-bulan berantem. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, la yadkhulul jannata qati'un, nggak bakal masuk surga orang yang dalam hatinya ia masih menyimpan dendam, masih menyimpan marah terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Qati', ia bermaksud untuk mutusin tali silaturahmi. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita putusin tali silaturahmi. Saya tidak akan tegur kamu. Saya tidak mau berteman dengan kamu lagi. Kita yang putusin tali silaturahmi. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Orang seperti itu tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ia bisa masuk surga, karena kesombongannya ia merasa benar, karena kesombongannya ia merasa pintar. Jangankan bisa masuk surga, ia mencium bau surganya saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini semua ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu tentang ibadah kita bisa ketahui kalau kita ingin hadir duduk di majelis ilmu. Itulah kata Rasulullah SAW, kita harus mempunyai sifat fatonah, sifat cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah A ini adalah amanah. Rasulullah SAW adalah orang yang begitu amanah. Segala apapun yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yang diberikan kepercayaan umat terhadap Rasulullah benar-benar menjalankan dengan semaksimal mungkin. Kita yang ada di muka bumi ini, kita yang ada saat ini, kewajiban kita yang pertama adalah kita benar-benar harus menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Apa amanah Allah kepada kita? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menginginkan kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin buat apa? Pemimpin buat umat. Pemimpin buat bangsa. Pemimpin buat agama. Pemimpin buat keluarga kita. Atau minimal kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Karena sahabat akurat yang berbahagia, sesungguhnya setiap amanah yang Allah berikan kepada kita, entah itu amanah ilmu, entah itu amanah kesehatan, amanah nikmat sehat, amanah harta, semuanya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dapat memanfaatkan amanah yang Allah berikan berupa harta benda kita untuk benar-benar di jalan Allah? Karena sesungguhnya amanah harta yang Allah titipkan kepada kita kelak nanti pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat surat At-Takatsur ayat terakhir yang kita mungkin semua hafal. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Setiap dari kita pasti akan ditanya oleh Allah. Latus'alunna, benar-benar kita semua akan ditanya oleh Allah tentang apa? 'Anin na'im, tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah FAS, siddiq. Siddiq adalah jujur, ya. Dimanapun kita harus jujur. Jangan sampai kita mendustai diri kita sendiri.
Allah itu maha mengetahui. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari diri kita kecuali kanan dan kiri kita terdapat malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat amal ibadah kita. Dan itu semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur ini adalah kelawanan daripada sifat bohong, dusta. Jangan sampai kita memiliki sifat dusta. Rasul dzunub al-kadzib. Biangnya dosa adalah bohong. Biangnya dosa adalah dusta. Kalau kita sudah sekali berbohong saja, maka dosa-dosa yang lain akan mengikutinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang terakhir adalah tabligh. Tabligh di sini berarti menyampaikan. Kewajiban dari kita. Kita adalah seorang umat yang diwajibkan oleh Allah untuk berdakwah. Walaupun itu hanya sebesar satu darah, ataupun kita hanya mengajak untuk mengajari orang sebanyak satu huruf. Karena itu Imam Ali karamullah wajhah pernah mengatakan, barang siapa yang mengajarkan aku satu huruf saja, maka ia telah menjadi guruku. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, selagi kita masih bisa mengajak kebaikan, kita wajib menyampaikan kebaikan itu untuk sama-sama kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir Muhammad Zaki Mubarak, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban. Menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta. Kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci. Tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini